materinya sudah kelihatan? Ya, Kak. Oke, baik. Ini materi kita pada pagi hari ini, Evidence Based Medicine, ya. Jadi EBM. Jadi kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih pengobatan berbasis bukti, barangkali gitu ya. Pengobatan berbasis bukti. Nah, nanti yang akan kita eh, tekankan adalah juga termasuk bukti yang seperti apa kan gitu ya, yang bisa kita gunakan eh, sebagai dasar untuk melaksanakan eh, pengobatan. Dalam hal ini tentu di farmasi klinis ya tentu adalah yang terkait dengan masalah terapi obat ya. Nah, kalau kita bicara medicine kan pengobatan secara keseluruhan, pengobatan bukan hanya dengan terkait obat ya, tetapi juga ada berbagai macam eh, jenis pengobatan, walaupun sekitar 80% lebih itu pasti menggunakan obat ya. Nah ini sedikit latar belakang kenapa eh, pengobatan itu saat ini ya, harus berbasiskan bukti. Nah ini juga nanti salah satu pengobatan berbasis bukti ini atau EBM ini adalah salah satu eh, keahlian ya atau skill yang harus dimiliki oleh seorang apoteker nanti kalau dia berpraktek ya kemudian melaksanakan interprofessional collaboration dengan dokter dan sejawat tenaga kesehatan yang lain karena dasar dari pelaksanaan farmasi klinisnya ataupun asuhan kefarmasiannya adalah bahwa dalam setiap rekomendasi kefarmasian yang diberikan itu tentu harus berlandaskan bukti ya. Nah, jadi kalau kita sebutkan barangkali ya, evidence based pharmaceutical care barangkali gitu ya. Nah, kalau dalam rangka ruang lingkup kefarmasiannya. Nah, ini yang ada di kita ini yang ditampilkan di sini kira-kira adalah awal dari kenapa bahwa semua pengobatan itu harus berbasis bukti ya pada saat ini. Jadi di sekitar tahun 1960-an itu ya di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini banyak ada anak-anak yang lahir cacat ya. Nah, itu kalau kita lihat banyak yang tangannya itu tidak sempurna ya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya kan. Nah, setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa penyebab dari kondisi ini adalah bahwa si ibu ya ternyata menggunakan obat-obatan untuk mual muntahnya menggunakan obat talidomid ya talidomid ya anti mual muntah itu yang diberikan kalau secara potensi ataupun efikasi ya sebagai anti mual muntah dia sangat tinggi ya atau kalau bahasa Indonesianya mujarab gitu ya cespleng. Tapi ternyata kemudian setelah anak-anak mereka lahir ternyata ditemukan mengalami apa pertumbuhan terutama alat seperti alat gerak ya di kaki ataupun tangan yang tidak sempurna ya itu akibat efek negatif dari penggunaan talidomid. Jadi kalau di tahun 1960-an dahulu ya itu
obat-obatan ya, memang sudah mengalami uji praklinis sebelum dipasarkan, tetapi nanti tetap harus ada uji pasca klinisnya. Ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa obat-obatan yang memiliki efek negatif yang pada saat preklinis itu dia tidak kelihatan, tidak nampak. Kemudian baru kelihatan mungkin efek negatifnya itu ya setelah penggunaan jangka waktu yang lama. Jadi dia tidak ditangkap ya, tidak bisa dilihat efek negatifnya pada saat preklinis ya. Jadi pada saat preklinis nih obatnya aman. Karena nanti ada beberapa kondisi yang menyebabkan tersebut ya nanti akan kita bahas ke depan. Kenapa itu bisa nggak tertangkap gitu ya efek negatifnya. Ini contoh lain ya. Ada suatu anti aritmia yang baru ya. Jadi banyak oh, ada di awal tahun 1980-an itu ditemukan anti aritmia yang sangat potensial ya. Dia bisa menekan kondisi eh, aritmia yang terjadi pada pasien-pasien kardiovaskular. Ya, tetapi kemudian setelah kemudian dipasarkan, kemudian dilakukan uji RCT (randomized control trial) ya. Nah, ternyata ditemukan bahwa walaupun dia memang potensial untuk menekan kondisi aritmia, tetapi ternyata mereka ya atau penggunaan obat-obat ini meningkatkan jumlah kematian ya, pada pasien-pasien anti aritmia. Ya. Nah, tingkat kematiannya 56 orang dari 1.000 pasien. Ya. Nah, setelah dilakukan penelitian. Ya. Nah, pada saat penelitian ini dilakukan, kurang lebih sudah ada 100.000 pasien yang menggunakan obat tersebut. Jadi kalau kita ini berarti kan dikali 100 ya, nah, ini ada 1.000. Nah, berarti kurang lebih 5.600 pasien yang kemungkinan meninggal. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa terkadang efek negatifnya itu baru akan kelihatan ya, setelah obat tersebut digunakan. Maka penting dilakukan nanti adalah uji praklinisnya, ya, pramarket, ya, uji pasca marketnya itu selalu harus dilakukan terutama pada obat-obat yang baru. Ya, obat-obat baru itu juga harus selalu dilakukan uji pasca marketnya, ya, pasca marketingnya itu harus tetap dilakukan uji morbidity dan mortality-nya harus dilihat. Nah ini kemudian juga salah satu faktor eh, yang memang sudah mulai kita adopsi konsep based evidence medicine. Nah, artinya bahwa setiap pengobatan itu yang kita berikan kepada pasien memang adalah pengobatan yang eh, berdasarkan bukti yang terkini. Kemudian nanti ada compassion. Jadi kadang-kadang ya namanya pabrik obat ya, pabrik obat ya pada saat mereka memasarkan obat-obatannya tentu namanya ilmu marketing, promosi, maka yang dipromosikan tentu adalah yang baik-baiknya saja. Ya, yang jeleknya, efek negatifnya ini oh, akan disamarkan gitu ya. Nah, akan disamarkan bahkan mungkin tidak disampaikan. Nah, itu tadi makanya harus ada terpercayanya tadi ya. Eh,
qualified. Jadi informasi yang disampaikan itu memang bisa dipercaya. Nah, kalau misalnya ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata kalau perusahaan farmasi itu cenderung akan menyampaikan informasinya itu tidak apa ya, tidak 100% ya. Ini tadi hanya menyampaikan apa yang baik gitu ya, tetapi yang jeleknya itu biasanya nanti akan disamarkan ataupun mungkin malah tidak disampaikan ya. Nah, itu satu kondisi juga bahwa bagaimana tenaga kesehatan, dokter, apoteker ataupun perawat itu harus benar-benar menyaring informasi ya dengan baik ya, supaya informasi ataupun bukti yang kita gunakan dalam eh, memilih ya, terutama memilih obat-obatan yang akan kita gunakan itu adalah memang bukti yang terkini dan eh, terpercaya. Ya. Kalau kita bicara terkini tadi, ada terpercaya, kemudian ada terkini. Kalau terkini artinya bahwa kadang-kadang semua eh, ilmu pengetahuan itu biasanya akan dianggap sudah kadaluarsa setelah 5 tahun. Ya, ini karena saking terus berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Jadi biasanya itu kita selalu begitu ketemu eh, bukti ataupun jurnal ataupun guideline yang berumur lebih dari 5 tahun, selalu harus kita lakukan cross check ya. Selalu harus kita lakukan cross check apakah itu informasi yang disampaikan itu adalah masih tetap update dan masih bisa kita gunakan pada saat ini ya. Jangan-jangan sudah ada pembaharuan gitu ya. Nah, jadi juga ada konsep terkininya ya, update. Jadi dalam setiap bukti yang kita gunakan itu tadi ya ada kriteria terpercaya, kemudian tadi ada terkini ya. Itu yang harus kita perhatikan nanti dalam memilih bukti ya yang akan kita gunakan sebagai dasar rekomendasi kita. Jadi kalau mau ganti obat, mau menyarankan dosis, frekuensi, dan seterusnya, itu tentu harus ada basis buktinya ya, jurnalnya, guideline-nya, dan seterusnya. Dan tadi jurnal ataupun guideline yang digunakan itu harus terkini dan terpercaya. Ya, ini salah satu contoh juga bagaimana kondisi yang bisa muncul ya. Nah, ini kira-kira eh, perubahan tadi yang terkini tadi, ya perubahan. Ini contoh ya bahwa eh, kalau dulu nggak ada istilah dikenal golden hour ini, ya, golden hour. Jadi jam emas gitu ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami eh, trombolitik gitu ya, nah, akibat akut myocardial infarction, serangan jantung gitu ya. Nah, sudah dikenal golden hour. Nah, sebelum-sebelumnya istilah golden hour ini nggak dikenal, ya. Nah, jadi kalau kita lihat golden hour-nya itu bahwa semakin cepat pasien ditolong, gitu ya, nah, itu kemungkinan selamat, gitu ya, kemungkinan hidup dari pasien itu akan semakin tinggi. Nah, jadi golden hour-nya itu 1 sampai 2 jam kalau kita lihat di sini. 37 dari setiap 1.000 pasien itu bisa diselamatkan kalau pemberiannya itu ya trombolisisnya itu diberikan dalam waktu 1 sampai 2 jam. Nah, ini informasi yang tadi golden hour ini juga makanya tadi yang terkini ya. Ini termasuk bagaimana informasi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ya berdasarkan hasil penelitian sehingga itu kemudian menjadi golden standard ya. Makanya tadi perlu konsep terkini tadi. Nah, ini melambangkan perubahan ya, perubahan perkembangan dan guideline tadi yang misalnya kita gunakan itu juga akan selalu diperbaharui ya. Karena teknologi juga semakin berkembang.
Ya ini sama ya, bagaimana perkembangan-perkembangan ilmu ilmu pengetahuan ya. Nah, yang bagaimana seperti dulu itu eh, penggunaan sel dan apil gitu ya, banyak. Kemudian ada juga berbagai macam penggunaan eh, apa kita sebut eh, istilahnya ya, yang dahulu itu merupakan efek samping misalnya, tetapi sekarang sudah berubah gitu misalnya menjadi efek utamanya, indikasi utama ya. Nah, kalau dulu misalnya asam asetil salisilat gitu, sekarang sudah digunakan misalnya sebagai antiplatelet ya, nah, dalam dosis rendah. Kalau dulu kan belum ada, jadi perkembangan-perkembangan eh, pengetahuan itu ya selalu berkembang. Maka tadi konsep terkininya itu harus juga kita adopsi ya dalam memilih bukti tadi. Jadi terkini dan terpercaya ya. Nah, ini juga textbook. Nah, jadi dalam memilih bukti, apalagi kalau dia textbook, kembali sama konsepnya adalah terkini ya. Jadi kalau kita pilih bukti pakai textbook yang digunakan, itu lihat tahunnya ya, kembali standarnya biasanya adalah 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu harus kita cek kembali tuh ya. Nah, jadi kadang-kadang textbook ya, terutama mungkin textbook yang lama-lama gitu ya. Nah, itu biasanya merujuk apa ya? Updating textbook kan tidak secepat jurnal, tidak secepat jurnal. Nah, biasanya kan kalau textbook itu dia kumpulan dari berbagai macam penulis gitu ya. Nah, ini bisa saja nanti dalam textbook tersebut jurnal yang diacu gitu misalnya, yang diacu oleh penulis itu sudah lama. Kemudian baru keluar bukunya ya dalam proses dan seterusnya. Sehingga nanti kadang-kadang informasi yang ada di dalam textbook tersebut sudah kadaluarsa ya, sudah berubah dia. Jadi nanti hati-hati dalam mengacu textbook. Jadi pada saat kita mengacu atau mengambil informasi dari textbook itu perhatikan dia mengambil jurnalnya dari mana ya. Ambil nanti biasanya jurnal rujukannya dari mana, cek kembali. Jadi jangan dasarnya hanya textbook itu saja ya. Lihat lagi lebih dalam ya informasi yang disampaikan itu dasarnya jurnalnya mana, kemudian cek jurnalnya. Tahunnya berapa, kemudian yang diterbitkan di mana gitu ya. Nah, itu nanti harus dicek kembali ya. Jadi beware, hati-hati dengan textbook. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana pentingnya evidence based medicine. Jadi seorang tenaga kesehatan ya, baik itu dokter. Ini kalau terutama untuk dokter lah ini ya disebutkan di sini bahwa untuk dokter pada abad ke-21 yang tidak bisa menerapkan evidence based medicine gitu ya dalam melaksanakan prakteknya itu sama seperti dokter yang tidak bisa mengukur tekanan darah. Jadi nggak bisa mengukur tekanan darah dia. Jadi ini kita anggap ya, dianggap bahwa evidence based medicine ini adalah kemampuan dasar yang harus dipunyai ya oleh seluruh tenaga kesehatan. Makanya dokter itu juga pasti dia selalu mengupdate ya, mengupdate ilmunya berdasarkan bukti-bukti terkini ya, terutama dalam prakteknya. Tuh. Maka nanti tentu kita juga sebagai farmasis ya, nah, tentu harus selalu updating ya, terutama nanti eh, kalau dia berpraktek yang melaksanakan interprofesional kolaborasinya ya dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam IBM ya. Nah, ini saya terus saja. Ya, ini kalau kita lihat secara definisinya,
Evidence based medicine adalah proses yang digunakan nih secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan, kemudian kita menelaah atau mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Ya, jadi dalam ABM itu ada proses review, artinya dari setiap jurnal nanti yang kita dapat itu harus ada proses review, ya. Ada proses apa namanya, critical appraisal namanya, ya, critical appraisal. Jadi tidak juga semua informasi yang ada di jurnal itu kita percayai mentah-mentah atau kita percaya 100%. Ya, kita harus lihat lagi evaluasi dari jurnal-jurnal yang kita temukan, ya. Nah, karena ya namanya internet, ya, itu kan semua informasi yang ada sangat banyak, sehingga nanti kita harus pandai, harus bisa menelaah, eh, memilih gitu ya bukti-bukti yang memang tadi terkini dan terpercaya. Itu dua kunci itu yang harus selalu kita pegang, ya. Nah, terpercaya termasuk kalau di internet sumbernya, ya, dari mana sumber informasinya itu, ya. Kita lihat, harus kita cek. Ya, ini ya saya juga hanya definisi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, nah, bukti-bukti eh, yang digunakan, gitu ya. Jadi salah satu yang termasuk ke dalam kategori terpercaya, ya, adalah metode penelitian, ya, yang digunakan oleh peneliti pada saat dia melakukan penelitiannya. Ya, jadi ada nanti tingkatan-tingkatan bukti, ya, nah, yang bisa kita gunakan, ya. Jadi metode penelitian itu juga akan menentukan, ya, keakuratan, ya, dari hasil penelitian yang dihasilkan. Jadi biasanya kalau kita lihat di sini yang paling tinggi itu buktinya misalnya adalah meta analisis, kemudian review sistematik ataupun RCT, randomized control trial. Jadi kalau sudah yang metodenya itu yang digunakan adalah tiga ini, ya, itu biasanya pengambilan keputusannya itu terpercaya, ya. Nah, jadi dia artinya tingkat kesalahan dari kesimpulan yang dihasilkan itu akan rendah, ya. Tingkat kesalahannya, sehingga artinya ya bisa dipercaya gitu, dan itu bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan klinik. Artinya kalau ada misalnya RCT, kemudian ada nanti studi kohort itu misalnya, ya, dalam metode yang digunakan, maka kalau misalnya eh, informasi kesimpulan penelitian yang disampaikan itu berlawanan, maka yang kita ambil adalah ya RCT yang memiliki level bukti yang lebih tinggi, ya. Mungkin yang satu yang RCT menyatakan semakin tinggi, tapi kalau yang kohort gitu misalnya menyatakan dia semakin rendah, ya, jadi misalnya berlawanan. Kalau tidak berlawanan nggak ada masalah, ya. Masalah kalau dia ternyata hasilnya berlawanan gitu misalnya untuk studi pada kasus yang sama, maka kita akan mengambil RCT sebagai eh, dasar dari pengambilan keputusan, ya. Nah, RCT dianggap lebih terpercaya, ya, dibandingkan misalnya dengan cohort atau studi case itu misalnya. Ya, ini mengapa IBM tadi sebenarnya sudah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa informasi memang harus akan selalu diperbarui, ya, dengan perkembangan teknologi, ya, yang dulunya benar saat ini belum tentu benar, ya. Ya, ini informasi-informasi yang dulu ya bisa salah, ya. Jadi sudah.
Nah, ini kalau kita lihat di bawah, clinical judgment dari pakar gitu misalnya ya, yang berdasarkan atau mengandalkan pengalaman, itu memiliki level basis bukti yang paling rendah ini. Kalau dia nggak ada yang lain, maka biasanya baru digunakan tadi clinical judgment berdasarkan pengalaman praktek gitu misalnya dari orang yang dianggap pakar gitu misalnya. Kalau misalnya tidak ada lagi informasi lain ya, itu terpaksa digunakan itu, tetapi itu tidak bisa dijadikan dasar. Ya. Pendapat pakar itu dalam evidence based medicine gitu, apa istilahnya ya bukti paling rendah lah. Gitu ya. Kalau nggak ada yang lain, nah itu baru bisa digunakan pendapat pakar. Ya ini ya. Maka farmasis sebagai seorang ya dalam tanda kutip lah ya ahli obat gitu ya. Nah, maka tentu dia harus sebagai salah satu tugasnya itu kan dalam Landstar Farmasi ada yang kita sebut drug informer ya atau drug consultant. Jadi seorang farmasis itu tugasnya ya, adalah penyampai informasi obat dan dia informasi yang disampaikan itu tentu harus netral ya. Nah, tidak ada sponsorship sana sini. Jadi biasanya nanti eh, kita adalah sumber informasi obat. Jadi kita harus siap menerima pertanyaan terkait obat, baik itu dari dokter ataupun dari perawat. Ya, nah, karena sebenarnya yang mempelajari obat ini yang paling banyak ya farmasis. Ya, kalau kita lihat nanti di kuliah interprofessional collaboration ya, yang mempelajari eh, terkait obat dari A sampai Z-nya itu ya farmasis. Ya, kalau perawat tentu terkait dengan perawatan kepada pasien. Kalau dokter tentu nanti terutama terkait dengan masalah medis ya, penetapan masalah medis dan seterusnya. Tapi kalau eh, obat, nah yang terkait tentu dengan pengetahuan terutama dosis, interaksi, efek samping ya, efek negatif, terutama kalau dia sudah digunakan dalam eh, manajemen yang bersamaan gitu misalnya ada dokter jantung, kemudian ada dokter penyakit dalam, ada dokter saraf yang menangani satu orang pasien, maka tentu petugas farmasis nanti harus bisa mengharmonisasi ya bagaimana bahwa semua obat-obatan yang digunakan kepada pasien tersebut misalnya ya tidak saling meniadakan efek atau mengurangi efek atau menambahkan efek gitu ya dari yang diinginkan. Maka nanti ini konsep IBM-nya yang harus kita betul-betul eh, terapkan. Ya. Base available evidence ini pasti, kemudian ada patient value dan juga ada clinical judgment. Nah, ini clinical judgment ini tentu nanti eh, kita akan bekerjasama dengan dokter ya. Nah, di sini. Nah, base available evidence ini berarti bahwa bukti-bukti ilmiah tersebut harus berasal dari studi-studi yang dilakukan dengan metodologi yang sangat terpercaya, yang dilakukan secara benar. Nah, ini tadi. Jadi dalam jurnal itu kita harus critical appraisal, kita lihat di mana dilakukan, pakai metode apa, jumlah sampelnya berapa, gitu ya. Nah, untuk menentukan bahwa hasilnya itu kesimpulan yang diperoleh bisa dipercaya. Ya, nah, ini harus bisa kita nilai ya. Nah, nah ini clinical prestasi ini termasuk ya bagaimana menggunakan bukti-bukti tadi ya. Nah, sehingga nanti kita aplikasikan dalam bentuk intervensi. Tadi misalnya ya intervensinya dosisnya dikurangi gitu, atau dosisnya ditambah atau pemberian obatnya tidak diberikan dalam waktu yang sama dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan kondisi yang
ada ya pasien yang ada. Dan harus kita ingat setiap pasien itu memiliki kondisi klinis yang unik ya, yang berbeda satu sama lain. Jadi belum tentu sama kondisi satu pasien dengan pasien yang lain. Harus dinilai dengan eh, komprehensif. Ya. Nah, tidak bisa kita menyamakan satu orang pasien dengan pasien yang lain ya. Jadi juga harus ada patient value, ya, patient value, ya, bagaimana tadi kondisi pasien, baik bukan hanya dari sisi klinisnya, tapi juga dari psikologi, kemudian juga dari budaya, itu tentu harus kita lihat, terutama kalau ada nilai-nilai unik ya, yang terkait dengan status kesehatan, gitu misalnya, eh, apakah eh, misalnya terkait dengan penggunaan obat tradisional atau misalnya dengan status halal haramnya suatu obat dan seterusnya ya, itu patient value. Nah, itu nanti harus juga diperhatikan ya dalam pemberian obat kepada pasien. Nah, dalam melaksanakan evidence based medicine ini biasanya nanti kita bisa menerapkan langkah-langkah ini yang artinya bahwa tadi kan ada sebutan IBM itu upaya yang sistematik. Jadi nggak random juga. Nah, jadi ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya secara sistematis supaya hasilnya itu bisa dipercaya. Nah, jadi yang pertama tentu kita harus memformulasikan pertanyaan ilmiah. Jadi ini terutama terkait nanti ada konsep PICO-nya ya. Jadi bahwa ya tadi kan ini untuk mempermudah biasanya yang nomor satu ini bahwa pertanyaan yang kita formulasikan itu harus eh, ringkas, efektif, efisien, kemudian juga rinci. Rinci itu artinya bahwa dia, karena kalau tidak rinci nanti eh, informasi yang kita dapat terlalu luas. Kalau informasinya terlalu banyak, waktunya juga akan terlalu banyak yang kita butuhkan untuk menelaah bukti-bukti tadi. Jadi pertanyaan ilmiahnya itu dibuat seringkas dan serinci mungkin, ya. Jadi semua informasi-informasi yang kita inginkan itu sebaiknya rinci, ya, supaya jangan nanti dia terlalu luas informasi yang kita peroleh. Jadi kalau terlalu luas nanti kalau misalnya kita cari jurnal, tahu-tahu nanti yang muncul 1.000 jurnal. Kan kita nggak punya waktu untuk menganalisis 1.000 jurnal tadi. Sementara misalnya dokter mau minta jawabannya nanti siang gitu misalnya, sebelum dilakukan beliau melakukan VCT, ya kan nggak mungkin kita menelaah 1.000 jurnal tadi, maka pertanyaan yang kita ajukan itu harus rinci ya, terkait dengan pasien yang akan kita berikan obatnya. Kemudian tentu setelah nanti kita formulasikan pertanyaannya dengan baik, kemudian kita penelusuran informasi ilmiah, ya apalagi zaman sekarang ya sudah gampang, banyak search engine atau mungkin bisa pakai AI juga bisa pakai ya. Nah, sehingga nanti akan muncul ya eh, informasi-informasi yang dapat ya di kita peroleh. Nah, yang penting adalah bagaimana nomor tiga. Nanti kan kita dapat informasinya banyak tuh. Ya, apalagi kalau nggak rinci tadi. Nah, ini kadang-kadang ada 100 atau 50 jurnal gitu misalnya. Nah, itu kita harus lakukan di critical appraisal. Critical appraisal itu tadi mulai dari misalnya penerbitnya siapa, ya jurnalnya itu diterbitkan di mana, kemudian tengok lagi tahunnya, ya tahun berapa, kemudian nanti lihat metodologinya yang digunakan. Ya, nah, dia pakai metodologinya seperti apa. Kemudian metode jumlah sampelnya juga dilihat nanti. Ya, apakah sesuai misalnya sampel tempat penelitian itu dilakukan dengan pasien kita, ya. Nah, sehingga bisa kita gunakan nanti tahu-tahu penelitiannya misalnya dilakukan pada kelompok pasien yang tidak sama misalnya dengan ke pasien yang kita tangani ya. Nah, jadi itu harus kita perhatikan ya, juga sampling itu akan sangat penting ya.
untuk melihat kita memastikan bahwa hasil penelitian itu, kesimpulannya itu bisa diterapkan pada pasien kita. Ya, jadi ada di situ di proses nomor 3 ini critical appraisal-nya ini, sehingga nanti kita akan sampai mengerucut kepada satu kesimpulan. Apa nih misalnya pertanyaan nanti apa obat yang terbaik, yang obat anti mual muntah yang terbaik yang digunakan pada pasien kanker anak-anak. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu sudah spesifik. Apakah nanti hasilnya tentu akan muncul hanya untuk yang anak-anak. Jadi spesifik dia pertanyaannya. Nah, kemudian nanti setelah kita lakukan critical appraisal, kita ambil kesimpulan, baru kita terapkan hasil penilaian bukti-bukti tersebut. Ya, tentu tadi apakah dia penggantian obat, kemudian apakah penurunan dosis dan seterusnya ya, sesuai dengan hasil penelusuran kita, ya, sesuai dengan kesimpulan kita. Baru kemudian nanti kita lihat tentu di poin yang kelimanya itu kita lihat apakah intervensi tersebut berhasil atau tidak, kan gitu ya, efisien atau tidak dalam mengatasi masalah kesehatan pasien tadi, ya. Jadi 5 langkah itu yang kita lakukan dalam evidence based medicine. Jadi dalam evidence based medicine ini 5 langkah inilah yang selalu kita lakukan, gitu ya. Jadi kita ask clinical question, kita buat formulasi pertanyaannya dengan baik, kemudian kita cari dari berbagai sumber informasi. Step yang kedua, step yang ketiga tentu informasi-informasi yang terperoleh itu, yang kita peroleh itu kita lakukan critical appraisal-nya, ya. Nah, konsep terkini dan terpercayanya tadi ya, mana dia yang paling tinggi yang bisa kita percaya, kemudian kita ambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti itu, kemudian kita aplikasikan, ya. Setelah kita aplikasikan, tentu nanti kita nilai, kita evaluasi hasilnya ya dari intervensi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita memformulasikan pertanyaan ilmiahnya. Ini selalu eh, clinical question-nya itu ya eh, dalam bentuk 2 jenis pertanyaan klinis ya. Yang pertama bisa pertanyaannya itu dalam bentuk background question. Jadi ini biasanya tidak terkait dengan pasien, jadi dia pertanyaannya itu berupa peningkatan ilmu pengetahuan barangkali ya. Jadi dia tidak terkait dengan penanganan seorang pasien biasanya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan umum yang berkaitan dengan penyakit ya, background. Jadi apa penyebab migrain di sini contohnya ya? Apa manifestasi klinis dari menopause? Nah ini kan biasanya bisa kita lihat dari berbagai macam textbook ya kalau yang ini ya background question itu biasanya. Jadi ini pertanyaannya luas dan tidak spesifik ya pada pasien tertentu. Itu memang background question. Yang kedua foreground question. Nah ini nanti foreground question ini nanti akan terkait dengan penanganan penata laksanaan pada pasien dan biasanya lebih spesifik ya. Nah, lebih spesifik dia langsung mengarah pada penanganan penyakit tertentu pada pasien tertentu. Ya. Jadi biasanya nanti bisa dalam pertanyaannya terkait dengan terapi atau diagnosis atau prognosis perkembangan penyakit pasien ya atau terkait dengan etiologi ya penyebab ya dari atau pencetus atau faktor risiko dari suatu penyakit ya. Nah ini jadi kalau kita lihat pertanyaannya apakah misalnya Crixivan efektif dibandingkan dengan placebo dalam memperlambat penurunan fungsional pada pasien laki-laki berumur 45 tahun dengan diagnosa penyakit Lou Gehrig. Ya, jadi dia sudah spesifik untuk penanganan pasien yang spesifik laki-laki umur 45 tahun. Nah, ini contoh. Ya. Oh, ini tadi misalnya apakah pasien pediatrik yang menderita alergi rinitis, ya, itu steroid intranasal itu lebih efektif dibandingkan dengan antihistamin, misalnya dalam menangani penyakit alergi rinitis, ya. Nah, ini jadi dia sudah spesifik pada penanganan penata laksanaan
penyakit ya. Jadi ada dua jenis tadi, background dan foreground ya. Itu contoh-contohnya. Nah, ini bisa kita gunakan Pico format ya dalam menulis eh, formulasi pertanyaan tadi ya. Nah, jadi bisa dasarnya itu eh, yang memiliki masalah siapa, pasien kah, populasi kah, atau problem P-nya. Kemudian yang terkait dengan intervensi ya, kemudian comparisonnya ya, kalau memang mau ada perbandingan ya. Nah, biasanya seperti itu kan. Nah, biasanya Pico ini kita gunakan untuk foreground question ya, untuk menyusun pertanyaan pada pasien yang spesifik ya. Nah, sampai kepada outcome-nya. Hmm. Jadi ini jenis yang kita gunakan dalam menyusun pertanyaan tadi. Jadi pasiennya siapa, itu misalnya kita membandingkan tadi misalnya dengan placebo, atau membandingkan dengan dua jenis golongan antibiotik dan seterusnya gitu ya, karena kita mau melihat misalnya mana yang lebih baik kan biasanya begitu. Jadi misalnya eh, ada dua jenis eh, apa antara ranitidin gitu misalnya dengan golongan omeprazol ya, proton pump inhibitor dengan antihistamin H2, mana yang lebih bagus gitu misalnya digunakan pada pasien yang tadi ya, yang tertentu, pasiennya sudah di atas yang tertentu tadi, pasien dengan penyakit apa gitu ya. Nah, dalam menangani gejala apa, mual muntah outcome-nya gitu ya, itu pikonya ini bisa kita gunakan ya, untuk membantu kita menyusun pertanyaan supaya spesifik ya. Nah, ini contoh ya, pada pasien dengan myocardial infarction, apakah kolesterol terapi itu lebih baik ya dibandingkan dengan placebo dalam menurunkan kematian, itu misalnya ya. Nah, ini dia melihat kira-kira obat penurun kolesterol itu punya efek enggak gitu ya, dibandingkan dengan placebo dalam menurunkan kematian pada pasien yang menderita myocardial infarction. Ini salah satu contoh ya. Nah, kalau kita mau menyusun eh, pertanyaan ya, formulasi. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita rujuk ya. Kalian kalau mau melihat ya, mau mencari, ini bisa kita gunakan ya beberapa situs ini ya. Nah, dalam menyusun ya atau mencari informasi ya, ini bisa. Jadi biasanya gampang kita mencari database ya. Cochrane itu bisa kita pakai. Nah, setelah tadi kita susun pertanyaannya ya, ya kita penelusuran ilmiah ya, biasanya paling gampang ya di internet gitu ya. Ataupun kalau di kita kan kita sudah berlangganan banyak jurnal ya di USU library. Nah, itu tinggal kita lihat, kita cari di situ. Kita masukkan tadi pertanyaan kita tadi ya. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang terkait tadi misalnya dengan pertanyaan kita tadi. Ya, kalau sekarang lebih gampang ya. Nah, dengan adanya teknologi kita tinggal klik-klik-klik aja akan muncul informasinya. Tinggal kita bagaimana melakukan critical appraisal-nya terhadap informasi yang ada tadi, ya, sehingga nanti kesimpulan yang kita peroleh itu bisa dipercaya. Nah, itu dia. Ya. Nah, hal yang penting, tidak semua studi yang dipublikasikan melalui jurnal-jurnal internasional itu memenuhi kriteria metodologi yang valid dan reliable. Jadi, ya tentu harus kita lihat penerbitnya siapa, masuk indeks nggak dia gitu ya, karena sekarang banyak jurnal-jurnal predator gitu ya, jurnal-jurnal abal-abal. Nah, itu nanti adik-adik harus selektif ya dalam eh, mencari jurnal-jurnal yang digunakan sebagai background penelitiannya ya. Jangan sembarangan jurnal, lihat dia masuk indeks Scopus nggak ya. Jadi biasa kita gunakan misalnya
indeks Scopus atau Thomson ya, atau apa namanya itu WCO ya, World apa ya, itu ada ya. Nah, itu indeks-indeks itu yang terpercaya itu ya. Artinya bahwa kalau dia sudah diterbitkan melalui jurnal-jurnal tersebut, itu jurnal apa sudah dilakukan proses review ya. Nah, sudah dilakukan proses review oleh pakar pada bidang terkait gitu ya. Nah, sehingga bisa dipercaya hasilnya. Itu kalau dia sudah terindeks. Tapi kalau tadi jurnal-jurnal predator itu tadi misalnya, ya dia asal datang jurnalnya kemudian diterbitkan, tidak ada proses review yang melibatkan pakar gitu ya. Nah, tapi kalau tadi misalnya di jurnal-jurnal yang dipercaya tadi ya, yang sudah terindeks dalam Simago, dalam Scopus, dalam apa tadi Thomson ya, Thomson Reuters, kemudian ada eh, salah satu lagi saya lupa WCO ya atau WCU ya, saya lupa. Itu ada juga ya. Nah, itu jurnal-jurnal yang terbitkan di uh, jurnal yang terindeks tersebut ya. Nah, itu sudah melalui proses review ya oleh para pakar dari bidang terkait sehingga hasilnya bisa dipercaya. Itu ya. Jadi jangan semua jurnal, semua yang muncul itu terus Anda ambil ya sebagai rujukan yang bisa dipercaya. Harus lihat lagi critical appraisal-nya tadi ya. Ya, kemudian tadi dilihat lagi tadi dari penerbit, kemudian dari metodologi yang digunakan, ya, proses samplingnya, kemudian lihat lagi studinya disponsori nggak. Nah, kadang-kadang ada kalau kita lihat itu di jurnal-jurnal studinya disponsori oleh pabrik obat. Nah, yang seperti itu kita harus waspada ya, harus punya informasi pembanding ya, informasi pembanding dari yang netral ya, yang tidak disponsori gitu ya. Nah, pertama kalau dia disponsori oleh pabrik obat gitu ya. Nah, kalau sponsornya WHO ya nggak apa-apa ya, lembaga netral nirlaba bisa. Ya ini critical appraisal tadi harus kita lihat betul-betul, kita cek bahwa jurnalnya itu terkini dan terpercaya. Kemudian ini penerapannya. Ya. Nah ini kalau kita lihat derajat evidence based medicine yang paling bisa dipercaya ya, mulai dari level 1A sampai level yang paling bawah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling atas itu meta analisis atau systematic review ya, yang dari berbagai studi yang menggunakan metodologi RCT ya, randomized control trial. Itu yang paling atas. Jadi dia sudah systematic review ataupun meta analisis dari berbagai studi RCT 1A ya. Cuma memang level 1A ini jarang ya. Nah, ya gitu banyak masalah ini kan nggak semuanya bisa dilakukan RCT dan seterusnya gitu ya. Tapi ini yang paling tinggi ya. Jadi meta analisis dari berbagai studi RCT. Ini yang level 1B di bawahnya, nah minimal satu uji klinik. Kalau dia sudah ada jurnal yang pakai RCT metodologinya, nah itu dia levelnya sudah 1B. Sudah bisa dipercaya dia. Jadi walaupun nanti misalnya ada studi-studi lain misalnya ada, walaupun 50 studi case itu misalnya, tetapi dia pakai metode yang tadi study case ya, nah, atau hanya studi deskriptif non eksperimental ya, ya itu akan kalah ya, nah, dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari hasil studi RCT ya. Jadi metodologi penelitian sangat penting, harus kita lihat ya, harus kita nilai. Cuma terkadang ya itu ada banyak masalah yang belum diteliti orang ya dengan menggunakan metode RCT, karena metode RCT ini sangat mahal ya, sangat mahal. Dan biasanya lembaga-lembaga tertentu yang bisa melakukan ujian studi RCT ini. Kemudian ini level 2A-nya ya. Eviden berasal dari paling sedikit satu uji klinik dengan pembanding tetapi tanpa randomisasi. Jadi
sudah ada uji kliniknya dengan pembanding, tapi tidak ada random. Ya. Level 2B masih eksperimental, jadi dia sudah eksperimental. Yang 3 dia deskriptif saja. Jadi dia ini biasanya tidak ada intervensi. Ya. Nah, yang 3 ini. Dia tidak melakukan intervensi, hanya studi deskriptif saja, ya, pengamatan observasi. Nah, yang keempat tadi, level yang paling bawah, berasal dari laporan komite ahli ataupun pendapat atau pengalaman dari ahli yang diakui, ya, pakar tadi, ya, itu level bukti paling rendah. Makanya tadi, eh, ya ini kan kalau ada bagus, ya, dapat bukti derajat level 1A. Tapi kan kadang banyak masalah yang nggak ada kita temukan bukti level 1A. Ya kita turun ke 1B. Nggak ada yang 1B turun ke 2A. Dan seterusnya, ya. Sampai yang bukti yang terakhir nomor 4. Ya. Nah, ya kalau nggak ada juga ya diserahkanlah kepada eh, dokternya, ya. Dokternya. Bagaimana pengalaman clinical judgment dari dokternya kalau misalnya nggak ada, ya. Seperti di situ. Ini sama kalau kita lihat di sini mulai dari yang paling atas, kita analisis, systematic review, RCT, cohort, case control, case series, dan case report. Ya, kemudian ya paling bawah ini animal study, ya ini kalau sudah ada, ya, studinya. Ada bukti, ya, yang oke. Ini berbagai macam jenis studi, tapi tidak sudah saya jelaskan juga sih. Dari baca saja sebenarnya. Ini secara rinci akan dibahas di mata kuliah farmakoepidemiologi, ya. Nah, jenis-jenis studi ini, ya. Kita hanya satu pertemuan, nggak cukup satu pertemuan, banyak. Jadi kalau mau tahu lebih jelas lagi rinci, diambil mata kuliah farmakoepidemiologinya. Cohort study itu seperti apa? Case control, case series tadi, ya, RCT. Nah, ini langkah yang kelima diterapkan, kemudian kita lakukan follow up dan evaluasinya. Ya, nah, bagaimana hasilnya? Nah, jadi tadi untuk, ya, poin-poin penting kita terkait dengan IBM kita, bagaimana supaya kita bisa menemukan dan menentukan bukti-bukti yang terkini dan terpercaya, ya. Jadi bagaimana skillnya itu yang pertama, kita harus bisa menemukan, ya, mendapatkan bukti evidence itu dengan efisien tadi, dengan menggunakan PICO tadi, ya. Nah, supaya nggak terlalu banyak sumber informasi yang kita peroleh sehingga memperlama proses apa namanya, eh, filternya, gitu, ya. Kayak kebayangan kalau dapat jurnalnya 1.000 gitu, ya, atau katakanlah 100 saja, itu berapa lama kita harus bisa melakukan critical appraisal-nya sehingga dapat diperoleh kesimpulan, ya. Jadi tadi yang penting bagaimana kita secara efisien dan efektif menyusun pertanyaan tadi yang spesifik, ya. Nah, kemudian appraise quality of the evidence. Jadi ya tentu tadi, ya, bagaimana kita melihat, oh, menentukan bahwa jurnal itu terpercaya. Nah, tadi kita lihat tadi, ya, nah, penerbitnya, sumber informasinya dari mana, ya kan. Kemudian kita lihat isinya tadi, eh, metodologinya, ya, apa yang digunakan, gitu, ya. Kemudian tadi proses samplingnya juga harus kita lihat. Tapi biasa nanti sampling terkait dengan metodologi. Dan perlu kita lihat tadi samplingnya, apakah pasien kita misalnya yang spesifik tadi masuk ke dalam pasien kategori sampling yang digunakan dalam studi tersebut, gitu, ya.
Ya ini kira-kira untuk mengingat ya, bahwa kira-kira setengah dari bukti yang valid hari ini itu akan out of date, akan ketinggalan zaman dalam 5 tahun. Jadi 5 tahun ke depan tuh setengah bukti yang ada pada hari ini itu akan out of date, sudah berubah deh. Ya. Nah, dan kemudian setengah dari buktinya itu tidak diimplementasikan. Jadi kadang-kadang ya hanya jadi informasi saja. Jadi apa ya, kutipannya atau rujukan ya tidak dijadikan rujukan lagi. Ya. Setengah dari bukti-bukti yang ada itu tak dijadikan rujukan ya. Ya itu resiko ya kadang-kadang karena kan ya banyak studi-studi yang misalnya tadi sampelnya itu berbeda gitu misalnya ya dengan pasien-pasien yang banyak gitu ya. Itu tentu tidak bisa kita ambil sebagai rujukan gitu ya dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk materi IBM-nya. Kira-kira sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas untuk IBM ya. Jadi singkatnya adalah bahwa kita dalam melaksanakan asuhan kefarmasian ya ataupun tadi dalam hal eh, farmasi klinis ya dalam pelaksanaannya dasar kita melakukan setiap tindakan itu adalah evidence based medicine ya. Nah, bahwa harus ada bukti dari setiap pilihan terapi ataupun pilihan rekomendasi yang kita berikan ya itu harus berdasarkan bukti yang terkini dan terpercaya ya. Nah, begitu juga tadi misalnya kita kasih rekomendasi ke dokter ya tentu harus ada buktinya mana jurnalnya kan gitu ya. Nah, kita sertai jurnal jadi begitu juga itu biasanya kalau kita langsung sertakan buktinya itu dokter mudah-mudahan bisa terima ya rekomendasi yang kita sampaikan. Ini sebaiknya diganti gitu misalnya dengan obat B gitu ya. Nah, karena kalau kita berikan obat A akan menimbulkan efek negatif pada pasien. Kemudian lampirkan buktinya ya. Nah, itu nanti biasanya dokternya akan paham ya. Nah, karena ingat sebenarnya kepentingan kita dengan dokter itu sama ya. Bagaimana safety patient. Patient safety number one ya. Keamanan pasien itu nomor satu. Jadi kalau misalnya ada, apalagi kalau misalnya sudah terjadi, ya, ini pasien mengalami misalnya efek negatif pada obat akibat penggunaan obat A bersamaan dengan obat B, gitu misalnya. Direkomendasikan diganti obat A-nya, ya. Nah, itu mudah-mudahan eh, tenaga kesehatan yang lain, ya, terutama dokter, itu nanti akan bersedia, ya, untuk eh, menerima rekomendasi yang kita berikan. Oke. Ada pertanyaan untuk materi IBM-nya? Cukup? Oke ya. Kalau cukup, mungkin ya kita rehat 5 menit ya untuk nanti lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini terkait dengan dokumentasi, terutama konsep SOAP ya, Subject Objective Assessment dan Plan ya.